Sebuah grammar dikatakan left recursive kalau terdapat non-terminal atau variabel yang dapat diderivasi bentuknya seperti berikut. Ada A, contohnya variabelnya, kemudian bisa diderivasi menjadi A, lalu alpha. Alpha ini bisa macam-macam, bisa terminal, bisa variabel lagi, ataupun kombinasi variabel dan terminal, apapun itu. Tetapi yang dilihat di sini, A itu adalah memanggil dirinya sendiri dan terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya. Itu yang disebut dengan left recursive. Nah, teknik top-down parsing tidak bisa menangani permasalahan left recursive pada grammar, karena top-down parsing menggunakan leftmost derivation. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian left recursive sendiri itu ada dua jenis. Ada yang namanya immediate left recursive, ada non-immediate left recursive. Kalau immediate left recursive ini adalah left recursive yang muncul karena sebuah langkah derivasi. Sedangkan kalau non-immediate left recursive, ini muncul di lebih dari satu langkah derivasi. Ya. Kita lihat contoh pertama di sini, ada S, kemudian bisa diderivasi menjadi SAB atau ABA. Kemudian A bisa derivasi menjadi A atau B. Nah, dari contoh satu ini, kita bisa lihat yang di garis bawahi merah ini yang menandakan left recursive atau yang immediate left recursive. Jadi kalau kita lihat, si S ini akan memiliki dua aturan produksi, yaitu yang pertama SAB, yang kedua adalah ABA. Dari aturan yang pertama ini, SAB, kita lihat bahwa dia memanggil dirinya sendiri, yaitu si S, tetapi letak si S-nya itu terletak di paling kiri. Jadi, ini yang disebut dengan left recursive. Kemudian, kita lihat contoh kedua. Dari contoh kedua ini, ada X yang bisa diderivasi menjadi ABC, atau XAA, atau AXC, atau XB. Kemudian ada A juga yang bisa diderivasi menjadi A kecil, B kecil. Nah, kita lihat di sini yang di garis bawahi merah, ada X. X itu adalah variabel pemproduksinya. Dia punya 4 aturan. Dan 2 aturannya yaitu mengandung left recursive. Bagaimana cara mengenali immediate left recursive-nya? Dia itu memanggil dirinya sendiri, yaitu X, tetapi letaknya di paling kiri dari aturan ini. Ya, itu yang disebut dengan left recursive. Kemudian lihat lagi dari aturan yang keempat, dia juga memanggil dirinya sendiri, tetapi letaknya di paling kiri dari aturannya dia sendiri ini, aturan yang keempat. Nah, itu yang disebut dengan left recursive. Immediate left recursive. Jadi, ketika dia derivasi satu langkah, X derivasi menjadi X, A besar. Nah, derivasi satu langkah ini memperlihatkan adanya left recursive yang terjadi. Maka disebut dengan immediate left recursive. Nah, kita bahas kenapa top-down parser itu tidak bisa menangani permasalahan left recursive. Tadi dikatakan bahwa top-down parser menggunakan leftmost derivation. Nah, karena dia menggunakan leftmost derivation, maka ketika ada grammar yang mengandung left recursive, itu bisa memungkinkan terjadinya perulangan pada saat melakukan derivasinya. Perulangannya itu tidak menemukan titik henti. Jadi contoh mungkin kita lihat di sini ada konteks free grammar, ada S, SAB atau ABA, kemudian ada A bisa diderivasi menjadi A kecil atau B kecil. Anggap kita mau punya input yaitu AB, AB, B. Anggaplah seperti ini. Nah, awalnya berarti kita akan melakukan metode top-down parsing nih. Kita mulai dari start symbol yaitu si S. Kita bikin dia sebagai root. Kemudian S ini ada dua pilihan. Ada menjadi SAB atau ABA. Nah, kita coba dengan yang SAB gitu ya. Kemudian ini baru satu kali step derivasi. Dia sudah terlihat ada yang namanya left recursive di sini.
karena top down parsing menggunakan leftmost derivation, otomatis kalau leftmost derivation ada SAB, dia pasti akan melakukan pengecekan ke yang kiri dulu, dia terminal atau non terminal. Kalau dia terminal, ya kita bisa lanjut ke yang kanannya geser. Tapi kalau dia non terminal, di sini contohnya non terminal ya, atau variabel ya, S, berarti kita harus melakukan derivasi terhadap si S-nya dulu. Nah, berarti kalau yang derivasi berikutnya, si S, dia akan memilih SAB lagi, kemudian S memilih SAB lagi, maka seperti yang dilihat di sini, maka akan terjadi perulangan yang tidak henti. Jadi di sini bisa berlanjut terus sampai tak terhingga. Nah, kita menghindari hal ini bisa terjadi. Jadi makanya kalau kita menggunakan top down parsing, maka kita sebaiknya grammarnya itu kita hilangkan left recursive dan left factoring yang ada di dalam CFG tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mengeliminasi left recursive yang terjadi pada sebuah grammar? Kita itu akan membuat grammar yang ekivalen dengan grammar yang ada dengan menghilangkan left rekursifnya, mengubah bentuknya, tetapi kita tidak mau mengubah makna dari aturan produksi yang ada. Jadi, aturan produksinya memang kita ubah bentuknya yang ekivalen, tetapi hasil produksinya itu akan menghasilkan string yang sama. Nah, contoh di sini ada formulanya. A itu sebuah alat produksi A ya, contohnya di sini bisa memiliki atau derivasi menjadi A alfa atau beta. Di mana alfa sama beta ini sebenarnya bisa berupa variabel, bisa berupa terminal simbol, atau bisa merupakan gabungan dari keduanya. Nah, bedanya apa alfa sama beta? Kalau alfa itu adalah yang mengandung aturan produksi yang mengandung left rekursifnya. Sedangkan kalau beta ini adalah aturan produksinya yang tidak mengandung left rekursifnya tersebut. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk ekivalennya? Jadi, dari A ini kita akan pakai menjadi A derivasi menjadi beta A aksen, di mana A aksen ini adalah variabel baru yang kita bentuk. Variabel baru ini tidak harus namanya A aksen. Aksen ini dibuat hanya pakai aksen itu hanya untuk memudahkan kita untuk mengetahui bahwa ini adalah variabel yang baru kita bentuk dari hasil penghilangan eliminasi left rekursif dari variabel A. Tapi bisa juga kalau teman-teman mau ganti variabel lain itu bisa jadi X atau Y atau Z atau variabel apapun yang memang belum ada saat ini di dalam konteks free grammar-nya. Nah, contoh di sini A aksen. Nah, A aksen berikutnya adalah A aksen diderivasi menjadi pakai alfanya, alfa A aksen. Jadi yang tadinya letaknya sebelah kiri, kita pindahin ke sebelah kanan. Perulangannya. Kemudian ditambahkan atau epsilon. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada S, bisa diderivasi menjadi SAB atau ABA. Sedangkan ada lagi A itu bisa diderivasi menjadi A atau B. Ini adalah konteks free grammar-nya. Dari sini kita analisis dan ternyata kita dapatkan di dalam grammar S itu, aturan produksi S, ada yang mengandung left rekursif, yaitu yang di bagian SAB. Ya. Sedangkan kalau grammar A itu tidak ada left rekursifnya. Jadi A cuma ada derivasi menjadi A kecil atau B kecil. Nah, yang di garis bawahin merah itu adalah yang left rekursifnya. Jadi S di sini akan memanggil dirinya sendiri yang letaknya tuh di paling kiri dari aturan produksinya. Itu adalah left rekursif. Nah, berarti kemudian teman-teman tuh perlu menentukan yang mana yang merupakan alfa dan yang mana yang merupakan beta. Alfa itu adalah yang di sebelah kirinya atau yang mengandung left rekursifnya. Yang di sebelah kirinya yang ada variabelnya. Variabel si pemproduksinya itu sendiri. Berarti contoh di sini SAB. Ada AB, AB-nya ini adalah merupakan si alfa. Kemudian sisanya aturan produksi yang tidak mengandung left rekursifnya itu yang kita sebut dengan beta. Contoh di sini ABA ini adalah si betanya. Nah, kalau kita mau menghilangkan left rekursifnya, berarti kita pakai formulanya
maka kita akan punya S bisa diderivasi menjadi pakai si beta. Beta ini adalah ABA, kemudian akan digabungkan dengan variabel baru yaitu S aksen. Lalu S aksen adalah AB, ambilnya dari alfa, kemudian digabungkan dengan S aksen. Atau epsilon. Oke, kemudian A-nya ini tidak mengandung left rekursif, ya berarti tidak diubah bentuknya. Jadi tetap A derivasi menjadi A kecil atau B kecil, seperti itu. Jadi yang ABA, yang biru itu adalah si betanya, sedangkan yang AB. Kita lihat contoh lainnya lagi, bagaimana kalau ternyata aturan produksinya tidak sesimpel sebelumnya. Jadi contoh kita punya yang mengandung left rekursifnya itu lebih dari satu, kemudian aturan produksi yang tidak mengandung left rekursifnya itu juga lebih dari satu. Contoh di sini kita punya X, di mana X bisa diderivasi menjadi ABC, atau X A kecil A besar, atau AXC, atau XB. Kemudian A-nya bisa derivasi menjadi A kecil atau B kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat X itu memiliki immediate left rekursifnya. Jadi bisa dilihat X itu di aturan kedua memanggil dirinya sendiri di mana terletak posisinya pada sebelah kiri dari aturan produksinya dia itu. Kemudian di sini juga ada lagi XB di mana X-nya ini terletak di paling kiri dari aturan produksinya dia yang ini yang keempat. Yang ini adalah aturan produksinya, X-nya terletak di paling kiri juga. Nah, sedangkan dua aturan lainnya yaitu yang ABC dan AXC itu adalah si betanya. Jadi kita betanya ada beta 1, beta 2, alfanya juga ada alfa 1, alfa 2. Bagaimana cara untuk mengubah bentuk grammarnya? Sama konsepnya, jadi kita akan punya X, di mana X-nya itu kita akan ambil dulu, yaitu si betanya. Betanya kita ada dua, beta 1, beta 2. Kita pakai dua-duanya. Beta 1 adalah ABC, maka kita tuliskan diconcatenate dengan S aksen, variabel baru kita. Kemudian beta 2 kita kan ada AXC, maka kita akan punya AXC di sini, digabungkan juga dengan S aksen, variabel baru kita. Di mana S aksen itu, variabel baru dibentuk ini, kita pakai si alfanya. Alfanya ada dua, maka kita juga tuliskan dua di sini. Alfa 1 yaitu AA, kemudian digabungkan dengan S aksen. Alfa 2-nya itu yang si B-nya, berarti digabungkan dengan S aksennya. Dan jangan lupa ditambahkan atau epsilon. Bisa memungkinkan S aksen untuk epsilon. Kemudian untuk A derivasi menjadi A kecil B kecil, ini tidak mengandung immediate left rekursif, maka kita bisa tuliskan ulang kembali, seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ada kotak biru, itu si betanya, si kotak merah adalah si alfanya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman juga bisa baca dari buku Compiler Principal Techniques and Tools, karangan Aho dan kawan-kawan, bisa baca di chapter 4.